Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul motivasi. Baik, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faisal Alfasi dan teman saya Wendy Andrian. Di materi motivasi ini, penjelasan yang pertama ialah pengertian motivasi. Pengertian motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya. Tingginya motivasi tersebut akan mengubah perilakunya untuk menggapai cita-cita dan menjalani hidup dengan lebih baik. Oleh karena itu, setiap orang sangat membutuhkan motivasi untuk dirinya sendiri. Hal ini agar Anda tidak mudah putus asa dan merasa down, serta dapat cepat bangkit saat mengalami kegagalan-kegagalan. Menurut Supriyadi dan Anwar, motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan sesuatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan tersendiri. Jadi, motivasi bukanlah yang dapat diamati, akan tetapi adalah hal yang dapat disimpulkan adanya karena sesuatu perilaku yang tampak. Sedangkan menurut Heidenreich dan Husnan, motivasi merupakan proses untuk mencoba mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang kita inginkan. Penjelasan yang kedua yakni mengenai asas-asas motivasi. Asas-asas motivasi terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu asas mengikuti sertakan. Artinya mengajak bawahan untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan kesempatan kepada mereka mengajukan pendapat, rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua ialah asas komunikasi. Artinya menginformasikan secara jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, cara-cara mengerjakannya, dan kendala-kendala yang dihadapi. Yang ketiga ialah asas pengakuan. Artinya memberikan penghargaan, pujian, dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi yang telah dicapainya. Yang keempat ialah asas wewenang yang didelegasikan. Artinya memberikan kewenangan dan kepercayaan diri pada bawahan, bahwa dengan kemampuannya dan kreativitasnya ia mampu mengerjakan tugas-tugas itu dengan baik. Yang kelima ialah asas perhatian atau timbal balik. Artinya bawahan yang berhasil mencapai tujuan dengan baik, maka pimpinan harus bersedia memberikan alat dan jenis motivasi. Tegasnya kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang keenam atau yang terakhir ialah asas adil dan layak. Artinya alat dan jenis motivasi yang diberikan harus berdasarkan atas asas keadilan dan kelayakan terhadap semua karyawan. Misalnya memberikan hadiah atau hukuman terhadap semua karyawan harus adil dan layak kalau misalnya sama. Baik, penjelasan yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya Wendy Andrian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Andrian dari kelompok 12. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Faisal. Selanjutnya yaitu teori-teori motivasi. Yang pertama adalah teori hierarki Maslow. Teori ini terdiri dari 5 kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua yaitu teori ERG Alderfer. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan eksistensi, kebutuhan hubungan, kebutuhan dan kebutuhan pertumbuhan. Yang ketiga, teori kebutuhan Maxwell. Teori kebutuhan Maxwell diantaranya adalah kebutuhan akan pencapaian, kebutuhan akan afiliasi,
kebutuhan akan kekuasaan. Keempat yaitu teori motivator Heisenberg, terdiri dari dua, yaitu pertama kepuasan bekerja dan ketidakpuasan bekerja. Kelima yaitu teori harapan Fromm. Terdapat 3 konsep teori harapan Fromm. Pertama harapan, kedua instrumentally, yang ketiga valensi. Selanjutnya yaitu tantangan memotivasi. Menurut Kreitner dan Nicky, memotivasi orang adalah merupakan aspek kunci bagi manajer yang efektif. Dalam menghadapi tantangan dalam memotivasi, program yang bersifat motivasional dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki produktivitas, kualitas, ataupun kepuasan bekerja. Langkah yang dapat dilakukan adalah 1. Perlunya pemahaman tentang perbedaan antara motivasi dan kinerja. 2. Perbedaan individual merupakan salah satu penyebab rendahnya motivasi yang harus dipertimbangkan. Manajer dianjurkan mengembangkan pekerja sehingga mereka mempunyai kemampuan dan pengetahuan untuk menjalankan pekerjaan secara efektif. 3. Motivasi adalah goal directed, maka proses dan penetapan tujuan harus dilakukan melalui prosedur yang tepat. 4. Umpan balik memberikan informasi dan arah yang diperlukan untuk menjaga pekerja fokus pada tugas, aktivitas, dan tujuan yang relevan. 5. Budaya organisasi mengaruhi motivasi dan perilaku pekerja secara signifikan. Budaya peningkatan diri yang positif lebih mungkin membahayakan motivasi dan perilaku lebih tinggi daripada budaya yang didominasi oleh kecurigaan dan menyalahkan. Demikianlah presentasi dari kami, mulai dari pengertian motivasi, asas-asas motivasi, teori-teori motivasi, dan tantangan memotivasi. Semoga apa yang telah kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.